got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Geograf ucapkan salam. Faira Fiduliani sakit, Bu. Ada suratnya? Baik. Orang tua, Bu. Nesya Febriani, Bu. Aminisa, Bu. Diana, Bu. Faira, sakit. Fani, Usriani, ada, Bu. Indah, Bu. Intan, ada, Bu. Mega, ada, Bu. Melati, hadir, Bu. Naila, hadir, Bu. Ayu, hadir, Bu. Audatul, hadir, Bu. Resti, hadir. Raihanatul, hadir, Bu. Rian, hadir, Bu. Ririn, hadir, Bu. Rista, hadir, Bu. Riana, hadir. Safira, hadir, Bu. Safi, hadir. Salsabila, hadir, Bu. Dekta, hadir, Bu. Sinta, hadir, Bu. Serlita, hadir, Bu. Tiara, hadir, Bu. Tiramani, hadir, Bu. Tiara Neka, hadir, Bu. Tiara Okta, hadir, Bu. Yulianti, hadir. Yona, hadir, Bu. Zaharani, hadir, Bu. Zizi, hadir, Bu. Nazifah, hadir, Bu. Zikra, hadir semua ya. Kecuali Faira. Oke, apa pembelajaran kita hari ini? Apa itu public speaking? Angkat tangan, raise hand. Angkat tangan. Coba yang tahu apa itu public speaking? Kemampuan berkomunikasi atau berbicara di depan umum. Coba Tiara Melani. Apa itu public speaking? Kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum. Bagaimana cara berbicara di depan umum? Jadi lagi mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasinya ditingkatkan. Apa lagi? Postur tubuhnya bagaimana? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut tentang pelanggaran etika. Apa itu pelanggaran? Larangan. Pelanggaran etika. Pelanggaran itu adalah larangan. Kalau larangan ini gimana? Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Dia katanya pelanggaran etika. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan etika? Tidak baik. Salah etikanya, tidak baik, kurang bagus, tidak bagus. Berarti itu pelanggaran etika. Nah, di sini Ibu ingin Anda semua membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Mau ikut pilihkan Anda? Amin. Oke, silakan bentuk kelompok 5 orang. Berapa total kita? 5. Ada kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya sekarang.
Ini duduk Pak. Nah, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan catat nama anggota kelompoknya di kertas lembar. Tugasnya kita kasih ke Bu Esi nanti ya, ini instruksi dari Bu Esi. Apa tugasnya? Tahu apa tugasnya? Belum. Beko dicatat ya, tunggu dulu ya. Oke, Bu. Nah, coba perhatikan. Nah, untuk yang 5 ini Anda cari apa penjelasannya tentang tidak persiapan. Apa maksud dari tidak persiapan tersebut? Nah, itu dibikinnya di buku masing-masing anggota kelompok. Nah, yang untuk kasus ini di kertas 1 lembar, bikin di atasnya nama anggota kelompok dan bikin jawabannya ini. Paham? Paham. Jangan dikerja. Yang 5 poin ini
Iya, penjelasan dari masing-masing poin. Kalau udah selesai, sampai situ itu saya bicarakan. Oke. Lapor judul masing-masing kasusnya. Kalau sama, lagunya sama antara kelompok satu dan kelompok lain. Iya, Bu. Oke, udah selesai semua? Sudah. Kasusnya sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Siapa mau mempresentasikan kasus kelompoknya? Berapa? Ini ya. Kesini aja, Bu. Kesini yang ada gambarnya. Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Melani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas kasus tentang MKD DPR RI sebut pernyataan tolol Sahroni melanggar etik. Jakarta, Kompaskom, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Nazarudin Degam menilai Ahmad Sahroni melanggar etik karena menyebut pihak yang mengusulkan DPR RI dibubarkan sebagai tolol. Melanggar etika yang pertama, ngomong tolol itu melanggar etika, kata Nazarudin saat dihubungi Kompaskom Minggu 31 bulan 8 2025. Nazarudin menyatakan pihaknya meminta pimpinan partai politik yang kadernya di DPR RI viral dan membuat publik marah dan segera dinonaktifkan.
Sebagaimana aspirasi masyarakat, kata Nazaruddin, mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dari Partai Nasdem. Kemudian Surya Utama Alis Punya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional atau PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir dari Golkar. Selain pernyataan yang membuat publik marah, bentuk pelanggaran etik yang dilakukan adalah berjoget di gedung parlemen. Solusi yang bisa diterapkan, yang pertama, penerapan sanksi tegas, potong gaji atau tunjangan bagi anggota DPR yang sering tidak hadir tanpa alasan. Yang kedua, digitalisasi absensi dan rapat, gunakan sistem absensi digital yang transparan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan publik, LSM, media, dan masyarakat dapat terus mengawasi dan melaporkan siapa saja yang malas hadir. Yang keempat, membangun etika dan tanggung jawab. DPR harus menyadari bahwa jabatan adalah hak rakyat. Tanggapan dari kelompok kami, menurut kelompok kami, kasus anggota DPR yang sering absen merupakan bentuk pelanggaran etika komunikasi politik. Karena yang pertama, mereka tidak menghargai amanah rakyat. Yang kedua, mereka tidak hadir berarti tidak menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya. Yang ketiga, hal ini menurunkan citra DPR di mata masyarakat, memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat. Oleh karena itu, kami menilai bahwa solusi terbaik adalah kombinasi antara sanksi tegas dan transparansi publik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, kami atas nama kelompok 2 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Tiarani yaitu tentang Ahmad Syaroni yang mengatakan bahwa masyarakat yang mengeluarkan BPN itu tolol. Nah, apakah ada teman-teman yang lain yang bertanya kepada kelompok penyaji? Saya Ustani Sepisa Putri, perwakilan dari kelompok 6 penyaji. Menurut kelompok penyaji, ketika apa yang dilanggar oleh syarat? Baik, langsung dijawab. Potensi pelanggaran etika berdasarkan pemberitaan pelanggaran etika yang terjadi. 1. Menghina publik atau masyarakat dengan menyebut pihak yang menyuarakan pembubaran DPR sebagai orang polos sedihnya. Sahroni dianggap merendahkan orang lain secara umum. Sebagai wakil rakyat atau publik, menjaga etika dalam berbicara dengan publik adalah bagian penting dari integritas. 2. Pelanggaran terhadap etika politik atau etika publik. Dalam demokrasi, meskipun bebas menyampaikan pendapat adalah hak, ada batasan tidak dalam cara mengungkapkan politik, terutama oleh pejabat karena tidak terkait dengan masyarakat atau tidak memiliki polarisasi yang tidak perlu. Oke, nah jadi menurut kelompok penyaji Selki, pelanggaran etika yang dilakukan yaitu tentang tidak menghargai publik. Jadi dia berkata kotor, sedangkan dia di jabatan tinggi di pemerintahan dan dia itu wakil rakyat. Betul kelompok penyaji? Nah, betul. Silakan kembalikan. Maka Selki sudah mengerti. Baik, untuk kelompok apakah sudah mengerti? Saya sudah mengerti. Terima kasih. Oke, berikan hapus dulu. Nah, dari penjelasan kelompok 2 tadi, Ibu ingin bertanya, kelompok siapa yang bisa menjawab? Apakah bentuk-bentuk dari pelanggaran etika kelompok speaking tersebut? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi, bentuk-bentuk pelanggaran
kebencian, yaitu menggunakan pidato untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, pengabaian audiens, yaitu gagal mengenali atau menyesuaikan materi dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Nah, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Nah, jadi bentuk-bentuk pelanggaran etika itu ada berapa? Ada apa? Yang pertama, Ada plagiarisme. plagiarisme. Yang dibacakannya itu hasil karya orang lain, tapi dia menyampaikan bahwa itu hasil dia sendiri. Nah, itu namanya plagiarisme. Itu tidak dibolehkan dalam public speaking. Yang kedua apa? Penyampaian informasi yang menyesatkan. Nah, penyampaian informasi yang menyesatkan. Itu informasi yang disampaikan itu salah, tapi dia tetap menyampaikan kepada khalayak ramai. Jadi, dia mengajak orang untuk berbuat sesat intinya. Yang ketiga, Penyampaian ujaran kebencian. nah, ujaran kebencian. Sebenarnya contohnya ibu nih, ibu benci sama Tiara. Ibu sampaikan ke semua orang secara tidak langsung menyindir Tiara yang ada dalam khalayak tersebut. Yang keempat, Pengabaian audiens. pengabaian audiens. Jadi dia sibuk berbicara di depan, sedangkan audiensnya ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, tapi tidak dihiraukan. Nah, itu namanya pengabaian audiens. Berikan aplaus lagi dong untuk kelompok 4. Pertanyaan terakhir, kelompok siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari pelanggaran etika dalam public speaking? Indah? Cara menghindari pelanggaran etika yaitu melakukan persiapan yang matang, mempersiapkan materi secara menyeluruh dan memastikan akurasi serta relevansi informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya, menghormati hak cipta, selalu mencantumkan sumber materi atau ide yang dipinjam untuk menghindari plagiarisme. Selanjutnya, menjaga kejujuran dan keterbukaan, bersikap jujur kepada audiens dan tidak memberikan informasi yang mungkin bias atau menyesatkan. Ada berapa ya? Sahabat Maya. Oke, Anda baca ada berapa? Oke, yang pertama? Yang pertama, melakukan persiapan yang matang. Melakukan persiapan yang matang. Di sini ada tidak persiapan. Nah, maksudnya itu sebelum kita tampil dalam kegiatan public speaking, kita harus mempersiapkan dulu apa yang akan kita sampaikan. Kita persiapkan dulu bahannya, waktunya berapa lama, dan bagaimana teknik cara kita menyampaikan. Yang kedua apa ya? Yang kedua, menghormati hak cipta. Menghormati hak cipta. Tadi ada bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggarannya salah satunya yaitu plagiarisme. Nah, dari plagiarisme tersebut maksudnya yaitu kita tuh harus menghargai hak cipta orang lain. Misalnya satu barang ini diciptakan oleh misalnya Profesor A gitu, tapi kita akui sebagai barang cipta. Nah, itu namanya tidak menghargai hak cipta. Padahal barang itu punya si Profesor A. Itu namanya melanggar hak cipta. Yang selanjutnya menjaga kejujuran dan keterbukaan. Kita harus menyampaikan informasi yang valid, jangan menyampaikan informasi yang hoax. Contohnya tadi ibu suruh mencari kasus kan? Nah, kasusnya itu harus pasti, harus valid. Tidak boleh kasusnya berita bohong, itu kita bisa dipidana. Paham semua? Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tentang apa aja pembelajaran kita pada hari ini? Coba Sophie. Apa aja pembelajaran kita yang dapat disampaikan hari ini? Beretika dalam menyampaikan sesuatu kepada khalayak atau kepada dan seseorang. Beretika dalam menyampaikan sesuatu kepada khalayak. Ada yang lain dapat menyimpulkan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Ayo. Cepatlah, apa yang Ayu pelajari hari ini? Pelanggaran etika gimana Ayu? Apa contoh pelanggaran etika Ayu? Tidak persiapan. Apa lagi? Mengabaikan bahasa buku, diam senyo, begitu cenyo. Ada cari audiensnya dong. Nah, itulah bentuk-bentuk pelanggaran etika. Dapat dipahami semua? Ada pertanyaan? Tidak. Ulang nggak, Rai? Iya. Dengar lagi? Jam berapa? Jam 12.09. Jam 1. Nah, oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa baca materi kita untuk minggu depan ya. Iya. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, bersyukur dimulai. Alhamdulillah.